Selamat bertemu kembali, sahabat rumah belajar sekalian. Perkenalkan saya Bambang Setiawan, akan memaparkan materi tentang pengukuran dan angka penting untuk pelajaran fisika, jenjang SMK bidang agribisnis. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas pokok-pokok materi berupa pengukuran, alat ukur besaran pokok, tingkat ketelitian, dan angka penting. Apa pengukuran itu? Pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Dalam fisika, kita kenal beberapa besaran pokok. Yang pertama ada besaran panjang, memiliki alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain sebagainya. Kemudian ada besaran massa dengan alat ukurnya neraca atau yang sering kita sebut dalam kehidupan sehari-hari sebagai timbangan. Stopwatch merupakan alat ukur dari besaran waktu, kemudian ampermeter untuk besaran arus listrik, termometer untuk besaran suhu, dan lightmeter untuk besaran intensitas cahaya. Satu besaran lain adalah jumlah zat. Ini tidak memiliki alat ukur langsung dalam artian penggunaannya tidak bisa diukur secara langsung. Contoh alat ukur ini dalam kehidupan sehari-hari yang seperti ini namanya mikrometer skrup. Ini adalah jangka sorong, mistar, termometer, neraca, stopwatch, ampermeter, dan lightmeter. Ini hanya contoh beberapa, jenis dan bentuknya pun beragam. Sahabat rumah belajar sekalian, silakan bisa mempelajari lebih lanjut dengan merujuk pada sumber link berikut. Kalau kita perhatikan contoh alat ukur tadi, ada 3 alat ukur dengan fungsi yang sama, yaitu mikrometer skrup, mistar, dan jangka sorong, sama-sama digunakan untuk mengukur besaran panjang. Namun, alat ukur ini memiliki jenis berbeda, namanya juga berbeda. Mengapa? Karena alat ukur ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda. Sebagai dasarnya, kita harus paham apa itu tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian adalah nilai yang menyatakan kepastian hasil pengukuran sebuah alat ukur. Besarnya setara dengan setengah dari skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur tersebut. Dalam proses pengukuran, tidak lepas dengan angka penting. Di fisika, angka penting sangat erat kaitannya dengan laboratorium. Apa itu angka penting? Adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti terbaca pada alat ukur. Dan satu angka terakhir yang ditafsirkan atau diragukan. Sebagai contoh, misal kita mengukur panjang suatu buah benda dengan mistar. Hasil pengukurannya 2,5 cm itu yang terlihat langsung dari alat ukurnya, sedangkan 0,5 mm merupakan tingkat ketelitiannya. Jika dijumlahkan, maka kita dapatkan hasil 2,55 cm. Di mana angka 2,5 sebagai angka pasti dan angka 5 posisi paling akhir sebagai angka tafsir. Sekali lagi, angka pasti dan angka tafsir merupakan bagian dari angka penting dan angka penting hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan atau tafsir. Bagaimana mengoperasikan angka penting? Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Sebagai contoh, ini ada 2 angka. Kita harus memilah dulu mana yang pasti, mana yang tafsir. Yang pastinya adalah yang bukan angka tafsir dan angka tafsir adalah angka terakhirnya. Jika dilakukan operasi penjumlahan, akan didapatkan 10,15, di mana 15 merupakan diperoleh dari penjumlahan angka tafsir dan angka 10-nya penjumlahan angka pasti. Dengan demikian, akan kita dapatkan 10,15. Syarat angka penting hanya boleh mengandung satu angka tafsir. Dengan demikian, angka ini harus dibulatkan menjadi 10,2. Lebih lanjut, sahabat rumah belajar sekalian, kita akan melihat contoh proses pengurangannya. Nah, ini hal yang serupa, kita pilih mana angka pasti dan mana angka tafsir. Setelah dilakukan operasi pengurangan, didapatkan 14,67, di mana 67 merupakan proses pengurangan dari angka tafsir dan 14-nya proses pengurangan dari angka pasti. Dan aturan angka penting hanya boleh mengandung satu angka tafsir. Dengan demikian, hasilnya kita bulatkan menjadi 14,7.
Operasi lain yang sering digunakan dengan operasi angka penting adalah perkalian angka penting. Bagaimana caranya? Kita simak. Sahabat rumah belajar, coba perhatikan proses perkalian berikut. Yang pertama kita pilih mana angka tafsir dan angka pasti. Setelah kita pilih, kita lakukan proses perkalian susun seperti biasa. Kita dapatkan di mana sumber-sumber angka yang diperoleh dari angka tafsir kita beri tanda angka tafsir dan angka pasti kita beri tanda dengan angka pasti seperti berikut. Nah, kemudian kita dapatkan dan kita lakukan penjumlahan akhirnya kita dapat seperti ini. 5,865. Dari angka-angka ini, kita bisa melihat angka 5 diperoleh dari angka tafsir, angka 6 dari angka tafsir, angka 8 dari angka tafsir, angka 5 paling depan adalah angka pasti. Sekali lagi, hanya boleh mengandung satu angka tafsir. Dengan demikian, hasilnya diperoleh 5,9. Demikian sahabat rumah belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih.